Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Untuk pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang bab 2, yaitu mengenai menumbuhkan kesadaran terhadap undang-undang dasar. Tujuan kita mempelajari materi ini, yang pertama, kita akan mengetahui tentang kedudukan undang-undang dasar. Yang berikutnya kita akan mengetahui mengenai sistematika undang-undang dasar, dan kita akan mengetahui pokok kaidah yang terdapat di dalam pembukaan undang-undang dasar. Yang pertama, mengenai kedudukan pembukaan undang-undang dasar. Dalam pembukaan ini memuat kaidah-kaidah yang fundamental bagi penyelenggara negara. Nah, jadi peraturan yang ada di dalam atau di bawah undang-undang dasar seperti ketetapan MPR, undang-undang atau perpu, dan peraturan lainnya itu harus sesuai dengan undang-undang dasar. Nah, kedudukan pembukaan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang dasar. Kalau kita merubah pembukaan, itu sama halnya kita merubah bentuk negara Indonesia, yaitu negara kesatuan yang berbentuk republik. Yang berikutnya mengenai sistematika undang-undang dasar. Nah, undang-undang dasar sendiri itu telah mengalami perubahan sebanyak 4 kali, yaitu dari tahun 1999 sampai tahun 2002. Untuk sistematika sebelum perubahan atau amandemen ini terdiri dari pembukaan, batang tubuh atau pasal-pasal, dan penjelasan. Sedangkan sistematika setelah perubahan atau amandemen itu terdiri dari pembukaan dan pasal-pasal. Nah, pasal-pasal itu terdiri dari 21 bab, 73 pasal, dan 70 ayat. Yang berikutnya mengenai hubungan pembukaan dan proklamasi kemerdekaan. Nah, karena proklamasi kemerdekaan itu merupakan pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia, sedangkan pembukaan itu merupakan isinya, yaitu tindakan yang harus atau segera dilakukan dengan pernyataan kemerdekaan itu. Nah, lebih jelasnya di dalam alinea ketiga itu memuat pernyataan kemerdekaan. Nah, sedangkan alinea pertama juga ada tuh bahwa kemerdekaan itu hak segala bangsa. Nah, di alinea kedua juga menyatakan alasan perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia itu telah sampai pada saat yang menentukan. Nah, berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur. Jadi intinya, pernyataan kemerdekaan itu harus segera dilakukan oleh bangsa Indonesia. Untuk yang berikutnya mengenai pembukaan memuat pokok kaidah negara yang fundamental. Nah, ada apa aja sih pokok kaidah fundamentalnya? Untuk yang pertama, ada pokok-pokok pikiran yang diciptakan dan diwujudkan dalam pasal-pasal undang-undang dasar. Yang kedua, pengakuan kemerdekaan segala bangsa. Yang ketiga, cita-cita nasional. Keempat, pernyataan kemerdekaan. Kelima, mengenai tujuan negara. Ini tepatnya di alinea keempat. Yang berikutnya, kedaulatan rakyat dan dasar negara Pancasila. Juga terdapat di alinea keempat. Untuk makna alinea pembukaan undang-undang dasar, di alinea pertama ini menunjukkan keteguhan dan tekad bangsa Indonesia untuk menegakkan kemerdekaan dan menentang penjajahan. Nah, ini tuh arti dari kalimat bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Nah, ini maksudnya di makna alinea pertama. Nah, di alinea pertama itu juga memuat dua dalil objektif dan subjektif.
di mana dalil objektif itu menyatakan bahwa penjajahan di atas dunia itu harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Sedangkan dalil subjektif itu merupakan aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan. Untuk berikutnya, alinea kedua. Di alinea kedua ini menunjukkan kebanggaan dan penghargaan atas perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan. Nah, ini berarti bahwa bangsa Indonesia itu sadar bahwa kemerdekaan dan keadaan sekarang itu tidak dapat dipisahkan dari keadaan sebelumnya. Nah, kemerdekaan yang diraih itu harus mengantarkan rakyat Indonesia menuju cita-cita nasional. Nah, apa aja sih cita-cita nasional bangsa Indonesia? Yaitu menuju negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Untuk alinea ketiga, mengandung makna bahwa kemerdekaan yang diraih bangsa Indonesia saat ini itu berkat dorongan oleh motivasi spiritual. Nah, motivasi spiritual itu sendiri merupakan kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ini berarti bangsa Indonesia itu melaksanakan sikap dan keyakinan bangsa Indonesia terhadap Tuhan yang Maha Esa. Ini seperti pada sila Pancasila, tepatnya sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Di alinea keempat, untuk alinea keempat itu memuat beberapa prinsip negara Indonesia. Ada 4 prinsip. Yang pertama, tujuan negara yang akan diwujudkan oleh pemerintah. Yang kedua, ketentuan diadakannya undang-undang dasar. Yang ketiga, bentuk negara yaitu bentuk republik yang berkedaulatan rakyat. Dan yang terakhir yaitu dasar negara Pancasila. Untuk berikutnya mengenai sifat dan fungsi Undang-Undang Dasar. Nah, ini ada 2 tipe. Yang pertama, dilihat dari cara mengubah Undang-Undang Dasar, di mana Undang-Undang Dasar kalau merubah bisa dikatakan fleksibel atau luas. Itu artinya gampang lah untuk diubah. Itu maksudnya jika cara mengubah Undang-Undang Dasar itu tidak sulit atau tidak memerlukan cara-cara yang istimewa atau cara-cara yang khusus. Tetapi jika cara mengubah undang-undang itu memerlukan cara yang tidak mudah atau sulit, berarti undang-undang itu dapat dikatakan rigid. Rigid. Jadi rigid artinya itu undang-undang sulit untuk diubah. Kalau fleksibel atau luas itu berarti gampang untuk diubah. Sedangkan kalau dilihat dari tipe mudah tidaknya mengikuti perkembangan zaman, maksudnya gini, suatu konstitusi dikatakan fleksibel apabila konstitusi itu dapat mengikuti perkembangan zaman. Sebaliknya, kalau dikatakan rigid, berarti itu tidak dapat mengikuti perkembangan zaman. Jadi ini cuman kebalikannya ya, fleksibel dan rigid, ada 2 tipe. Nah, itu saja materi di bab 2. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan bisa kalian pahami ya. Kalau misal ada materi yang kurang paham, bisa tanya melalui WhatsApp. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.